Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4B mata kuliah Bioinformatika akan menjelaskan tentang analisis bioinformatika gen pengkode enzim selulase bakteri berdasarkan kemiripan sekuens. Untuk anggota kelompok 4 terdiri dari Sulis Nurwahida yang akan menjelaskan tentang pendahuluan serta tujuan, Haji Rangga Kusuma yang akan menjelaskan tentang metode, Musoliyah yang akan menjelaskan hasil dan pembahasan, Nurma Yunitasari yang akan menjelaskan hasil dan pembahasan, serta Kintan Syahila Makassar yang menjadi moderator serta membahas tentang kesimpulan. Indonesia adalah negara yang kaya akan mikroorganisme yang memberikan manfaat bagi manusia, terutama pemanfaatannya untuk memproduksi bahan-bahan yang bernilai ekonomis. Salah satunya adalah enzim. Pada umumnya, enzim paling banyak diperoleh dari mikroorganisme. Akan tetapi, enzim juga dapat diproduksi dari tanaman ataupun hewan. Selulase merupakan enzim yang dihasilkan dari mikroorganisme di luar sel. Nah, produksi enzim dari suatu mikroorganisme ini dapat dikontrol untuk meningkatkan produktivitas enzimnya. Adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bioinformatika gen pengkodean enzim selulase bakteri berdasarkan kemiripan sekuen. Metode analisis bioinformatika gen pengkode enzim selulase bakteri berdasarkan kemiripan sekuens. Kita melakukan pencarian database bakteri di NCBI, MBAB, dan INA. Lalu kita ambil sekuens bakteri dengan kriteria komplit CDS. Simpan sekuens tersebut pada notepad. Lalu, kita bisa menggunakan MSA atau buka bioedit. Ketika kita buka MSA, kita bisa buka EMB, lalu klik service untuk mencari tools kristal omega. Masukkan sekuens bakteri dan amati daerah lestari pada sekuens bakteri. Kemudian, kita buka software omega, pilih alik untuk dimasukkan sekuens. Buat analisis bound phylogenetic dengan metode maksimum likelihoods, max bar joining, construct minimum, UPGM, dan maksimum parsimony. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang sudah didapat dari analisis bioinformatika gen pengkode enzim selulase bakteri berdasarkan kemiripan sekuens. Yang mana enzim selulase adalah enzim kompleks yang terdiri dari beberapa enzim yang menguraikan selulase menjadi glukosa. Terdapat hubungan antara bakteri dengan enzim selulase. Enzim selulase sendiri bisa didapat oleh bakteri, dan salah satu contohnya bakteri adalah Bacillus sp. Bacillus sp bukan satu-satunya bakteri yang dapat menghasilkan enzim selulase, sehingga dalam percobaan ini dilakukanlah analisis berdasarkan kemiripan sekuensnya. Mula-mulanya, sekuens dicari dengan menggunakan NCBI dengan box query yaitu nucleotide. Penggunaan box query tersebut dikarenakan yang akan dianalisis berupa sekuens bakteri. Kemudian dicari dengan keyword selulase. Sekuens diambil minimal lebih dari 5 sekuens dengan ketentuan berupa complete CDS, karena sekuens yang berada di database NCBI telah lengkap. Sekuens-sekuens yang didapat akan berbeda sehingga perlu disejajarkan dengan Klustawe sehingga ditemukanlah daerah lestari atau tidak terdapat mutasi atau daerah yang konserv sehingga nantinya tidak terjadi mismatch dan unmatch. Setelah itu, untuk mengetahui kelompok mana yang berkerabat, maka perlu dilakukan analisis filogenetik dalam menggunakan aplikasi Mega. Kemudian didapatkan hasil seperti pada gambar berikut. Dari pohon filogenetik yang dilakukan dengan menggunakan metode likelihood, itu didapatkan bahwa
terbagi menjadi 3 kelompok, di mana pada kelompok 1 itu terdiri dari Bacillus subtilis, Erwinia carotovora, dan Prevotella. Pada kelompok 2 itu terdiri dari Unculturbacterium, Simiduia sp, Bacillus sp, dan pada kelompok 3 itu terdiri dari Azoarchus sp, Thermoactinospora rubra, dan Lysobacter sp. Untuk spesies Gluconacetobacter itu memiliki kekerabatan yang jauh dengan spesies lainnya karena terletak di outgroup, yang berarti spesies tersebut adalah spesies lama atau tua dibandingkan dengan spesies yang lain, di mana masing-masing kelompok tersebut, kelompok 1, 2, dan 3 itu memiliki tingkat genetik yang dekat atau mirip. Pada pohon filogenetik ini, skala yang didapatkan adalah 2, yang menandakan jarak horizontal dari percabang sebesar 2 tersebut memiliki nukleotida yang berbeda. Selanjutnya itu pada pohon filogenetik yang dibuat menggunakan metode neck-board joining tree ini, spesies Unculturbacterium Daciniduae sp itu memiliki jarak genetik yang kecil atau dapat dikatakan memiliki tingkat kemiripan. Begitu juga pada spesies Bacillus subtilis dan Thermoactinospora, Azoarchus, dan Bacillus sp, serta Erwinia carotovora dan Lysobacter. Pada pohon filogenetik ini, skala yang didapatkan adalah 1, yang menandakan jarak horizontal dan percabangan sebesar 1 tersebut memiliki nukleotida yang berbeda. Selanjutnya itu dengan menggunakan metode construct minimum, di mana pada metode ini didapatkan hasil yang sama dengan metode neck-board joining yang sebelumnya, di mana spesies Unculturbacterium Daciniduae sp itu memiliki jarak genetik yang kecil atau dapat dikatakan memiliki tingkat kemiripan. Begitu juga pada spesies yang lainnya seperti Bacillus subtilis dan Thermoactinospora, Azoarchus sp dan Bacillus, serta Erwinia carotovora dan Lysobacter. Pada pohon filogenetik ini, skala yang didapatkan adalah 1, yang menandakan jarak horizontal dari percabangan itu sebesar 1 memiliki nukleotida yang berbeda. Selanjutnya itu metode UPGMA, di mana dengan menggunakan metode ini menghasilkan 2 kelompok utama dan 2 outgroup, di mana kelompok 1 itu terdiri dari Bacillus subtilis, Thermoactinospora, Azoarchus, dan Bacillus, dan pada kelompok 2 itu terdiri dari Erwinia carotovora, Prevotella, Uncultur, dan Simiduia sp. Sedangkan untuk spesies yang berada pada kelompok outgroup yaitu Gluconacetobacter, Silinus, dan Lysobacter, pada spesies yang berada di dalam kelompok outgroup menandakan bahwa kedua spesies tersebut merupakan spesies lama atau tua dibandingkan dengan spesies lainnya dan memiliki kekerabatan yang jauh dengan spesies yang berada pada kelompok 1 dan kelompok 2. Dan yang terakhir yaitu metode maksimum parsimoni. Pada metode ini menghasilkan 2 kelompok utama, di mana pada kelompok 1 itu terdiri dari spesies Gluconacetobacter, Lysobacter sp, Thermoactinospora, Azoarchus, Unculturbacterium, Simiduia sp, Prevotella ruminicola, dan Bacillus subtilis, yang menandakan spesies-spesies tersebut memiliki genetik yang dekat. Sedangkan untuk spesies yang berada pada kelompok 2 juga memiliki genetik yang dekat antar spesiesnya, yaitu Erwinia carotovora dan Bacillus. Kesimpulan dari presentasi ini ialah berdasarkan hasil identifikasi filogenik kekerabatan dengan menggunakan 5 metode tersebut, bahwa yang memiliki kekerabatan dekat adalah Bacillus subtilis, Thermoactinospora, Azoarchus sp, Unculturbacterium, dan Simiduia sp. Berikut adalah list daftar pustaka yang kami jadikan sebagai acuan dalam pembuatan presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan, baik presentasi maupun kesalahan dalam pengucapan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.